supaya seluruh SKPA menjadi Kepala Dinas Pariwisata Aceh. Artinya mereka itu harus punya pemikiran bagaimana menggait wisatawan bisa datang ke Aceh. Nanti kami juga sudah minta kepada Dinas Kebudayaan agar dibuat sebuah flyer yang aplikatif yang itu dibagikan kepada seluruh kepala SKPA dan juga kepada pihak-pihak yang lainnya supaya itu bisa untuk memasarkan tempat-tempat wisata yang ada di Aceh. Yang kedua, juga diminta supaya kita bisa menciptakan objek-objek wisata baru, bukan hanya objek wisata alam. Contohnya yang paling kecil, kita bisa membuat seperti kereta gantung di Gurute misalnya. Pemerintah Aceh bukan nggak punya uang, tapi ide dan untuk eksekusinya ini yang perlu kita pikirkan. Bisa buat tuh kereta gantung antar pulau di Gurute atau beberapa tebing-tebing yang kita pahat, kita buat seperti tempat-tempat penginapan dan sebagainya. Itu harus dipikirkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jadi jangan hanya terjebak dengan kegiatan-kegiatan seremonial yang itu. Ini kunjungan wisatawan kita ini sudah dihitung oleh BPS agak mengalami penurunan, Pak. Makanya perlu langkah-langkah yang konkret. Kemudian yang berikutnya, kami juga akan memaparkan nanti bagaimana kita memfungsikan Masjid Raya Baitur Rahman ini menjadi tempat wisata sekaligus sebagai tempat dakwah. Karena masjid itu ada 4 fungsi dia. Fungsi sebagai tempat ibadah, fungsi sebagai tempat zikir, ibadah dan zikir, kedua sebagai tempat dakwah, ketiga sebagai tempat hikmat kepada masyarakat, dan ketiga sebagai tempat ta'lim wa ta'lum untuk belajar mengajar. Jadi ini banyak kejadian. Saya baru kemarin dikirimkan video ada turis-turis Cina yang bercelana pendek di dalam komplek Masjid Raya Baitur Rahman. Karena kita nggak bisa tahan, mereka juga ingin tahu apa sebenarnya Masjid Raya itu. Makanya kita perlu menyiapkan di dinding-dindingnya tentang rukun Islam, tentang rukun iman, ya. Kemudian disediakan kain sarung. Jadi kalau ada mereka itu disuruh pakaikan kain sarung. Kemudian misalnya dia mau pergi misalnya di Serambi juga nggak apa-apa. Karena Nabi Rasulullah SAW dulu, beliau juga sering menerima hormuzan, diterima juga di Serambi Masjid Madinah. Beberapa petinggi-petinggi tawanan-tawanan non-Islam itu diterima juga di Serambi Masjid Madinah sebagai tempat dakwah. Jadi harus ada pojok di Masjid Baitur Rahman supaya orang itu bisa belajar Islam. Dan untuk diketahui masjid kita itu dibangun oleh Belanda, Bapak-bapak semuanya. Jadi sebenarnya kita harus menjadikan masjid itu sebagai pusat dakwah untuk para wisatawan yang ada.